Lihat angka di layar monitor saya sekarang. Dalam hitungan hari, nilai emas yang biasanya anteng tiba-tiba terjun bebas dari 3,2 juta ke 2,9 juta per gram. Banyak yang panik, tapi jujur, saya justru melihat ini sebagai fenomena langka yang harus kita bedah logikanya. Apakah ini diskon besar sebelum melesat lagi, atau justru awal dari kejatuhan yang lebih dalam? Mari kita hitung bareng-bareng di video kali ini. Kita buka data ya. Tanggal 29 Januari kemarin, harga emas di Indonesia masih bertengger gagah di angka 3,2 juta rupiah per gram. Tapi coba lihat per hari ini, 2 Februari 2026, angkanya justru menyentuh 2,9 juta. Penurunan sebesar 300.000 dalam hitungan hari itu bukan hal sepele di dunia investasi logam mulia. Ini perubahan drastis yang bikin banyak orang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik layar? Bagi sebagian besar kolektor emas, angka 300.000 itu adalah selisih yang sangat besar, terutama kalau kamu belinya dalam jumlah banyak. Bayangkan saja, rasa bangga karena asetnya bernilai tinggi mendadak berubah jadi kekhawatiran karena nilainya terkoreksi tajam dalam sekejap. Fenomena ini memaksa kita untuk melihat lebih jeli, apakah ini sekadar fluktuasi harian biasa atau justru awal dari perubahan tren besar-besaran di tahun 2026 ini? Kalau kita mau jujur dan tarik garis ke belakang sedikit, posisi harga di akhir tahun 2025 itu sebenarnya ada di level 2,5 juta. Artinya, kenaikan yang terjadi sepanjang bulan Januari kemarin memang sangat agresif dan bisa dibilang lari ke gendutan. Apa yang kita saksikan sekarang sebenarnya adalah koreksi paksa yang cukup menyakitkan, terutama bagi mereka yang terjebak psikologi FOMO dan baru saja beli di harga puncak kemarin. Emas memang punya cara unik untuk menghukum mereka yang tidak sabar. Namun, di sisi lain, koreksi ini sebenarnya adalah hal yang sehat bagi pasar, agar tidak terjadi gelembung atau bubble yang lebih parah. Penurunan ini seolah memberikan kesempatan bagi pasar untuk beristirahat sejenak setelah rally panjang yang melelahkan, sekaligus menguji sejauh mana mental para pemegang emas saat melihat portofolionya berubah menjadi merah dalam waktu singkat. Kondisi ini makin menarik karena ternyata bukan cuma di Indonesia saja pasar sedang terguncang, tapi pasar global pun lagi berdarah. Emas dunia terpantau turun drastis dari $5.530 menjadi $4.717 per troy ounce. Pergerakan yang sinkron ini menunjukkan bahwa sentimen negatifnya memang bersifat global dan merata di seluruh dunia. Jadi ini bukan sekadar masalah kurs rupiah kita yang sedang melemah atau menguat terhadap dolar. Tekanan jual di pasar internasional terasa sangat masif, dan ini biasanya dipicu oleh kebijakan ekonomi negara-negara besar yang sedang berubah. Ketika emas dunia drop sedalam itu, hampir mustahil harga emas lokal kita bisa bertahan di level tinggi. Ini adalah pengingat penting bagi kita semua, bahwa untuk memahami harga emas di toko langganan, kita juga harus rajin-rajin mengintip apa yang sedang terjadi di lantai bursa internasional sana. Dalam investasi, sejarah itu seringkali berulang, makanya kita jangan sampai lupa atau menutup mata pada pola yang sudah ada. Ingat tidak, pada tanggal 30 Oktober 2025 kemarin, harga emas dunia sempat drop parah sampai menyentuh level $3.947. Waktu itu, suasana di media sosial dan forum investasi benar-benar mencekam. Banyak yang bilang emas sudah habis masanya dan harganya bakal terus hancur tanpa sisa. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Nyatanya, setelah menyentuh titik rendah tersebut, emas justru memantul balik dengan sangat kuat dan terbang tinggi, melampaui angka $5.000-an. Fenomena ini membuktikan bahwa di balik kepanikan massal biasanya tersimpan potensi pembalikan arah yang luar biasa. Itulah kenapa penting bagi kita untuk tidak melihat penurunan hari ini sebagai kiamat, melainkan sebagai bagian dari siklus besar yang memang biasa terjadi. Kalau kita pakai kacamata objektif dan membandingkan posisi sekarang di $4.717 dengan titik terendah pada Oktober lalu, sebenarnya posisi sekarang masih tergolong cukup tinggi. Kita baru saja keluar dari euforia harga puncak, jadi meskipun kelihatannya emas sedang turun drastis, secara teknis dia sebenarnya hanya sedang berusaha mencari titik keseimbangan baru. Emas sedang mencari lantai yang lebih solid sebelum memutuskan kemana arah selanjutnya.
Penurunan ini terasa sangat berat karena kita baru saja dimanjakan oleh kenaikan yang tidak masuk akal di awal tahun. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata harga tahun lalu, level harga saat ini sebenarnya masih mencerminkan kekuatan nilai emas itu sendiri. Jadi, jangan sampai perspektif jangka pendek kamu merusak rencana jangka panjang yang sudah kamu susun rapi sejak lama. Pelajaran penting yang harus kita tanamkan di kepala adalah harga emas tidak pernah naik membentuk garis lurus ke atas tanpa henti. Selalu ada gelombang turun untuk ambil napas. Atau yang biasa para ahli sebut sebagai fase konsolidasi. Ibarat orang mendaki gunung, ada kalanya dia harus berhenti sejenak di pos pendakian untuk memulihkan tenaga sebelum lanjut mendaki ke puncak yang lebih tinggi lagi. Pertanyaannya sekarang, apakah napas turun kali ini sudah cukup dalam untuk kita mulai masuk dan borong, atau ternyata dia masih mau menyelam lebih dalam lagi mencari dasar yang baru? Disinilah insting dan kesabaran kita sebagai investor benar-benar diuji. Kita harus jeli melihat apakah ini hanya sekadar jeda sebentar, atau ada perubahan fundamental yang lebih serius di balik penurunan harga kali ini. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih harga bisa terjun bebas sampai selisih 300.000 per gram dalam waktu sesingkat ini? Salah satu faktor terkuatnya adalah aksi ambil untung atau profit taking besar-besaran secara global. Para investor besar yang sudah pegang emas sejak harga masih di level 2,5 juta pada akhir tahun lalu, merasa ini adalah waktu yang sangat tepat untuk mencairkan keuntungan mereka mumpung harganya sempat menyentuh puncak. Ketika gerombolan ikan paus ini mulai menjual emas mereka dalam jumlah masif, stok di pasar mendadak melimpah dan secara otomatis menekan harga ke bawah. Ini adalah hukum pasar yang paling dasar. Saat semua orang berebut untuk menjual dan mencairkan uangnya ke dalam bentuk tunai, harga aset tersebut pasti akan terkoreksi. Jadi, penurunan ini sebenarnya adalah akibat dari euforia, kenaikan harga yang mungkin sudah terlalu jenuh di awal tahun kemarin. Selain aksi jual massal, kondisi ekonomi global yang mulai menunjukkan tanda-tanda stabil juga punya peran besar dalam pelemahan emas ini. Saat situasi dunia terasa lebih tenang atau ada data ekonomi positif dari negara-negara maju, investor cenderung mulai berani keluar dari zona nyaman mereka. Mereka mulai melirik aset-aset yang lebih berisiko tapi menjanjikan imbal hasil tinggi, seperti saham atau sektor teknologi, sehingga emas yang sifatnya safe haven atau pelindung nilai mulai ditinggalkan sementara. Emas itu ibarat payung, kamu akan sangat membutuhkannya saat hujan badai atau ketidakpastian ekonomi melanda. Namun, begitu matahari mulai muncul dan langit terlihat cerah, orang-orang cenderung menutup payung mereka dan menyimpannya kembali di lemari. Nah, pergeseran minat investasi dari aset aman ke aset berisiko inilah yang membuat permintaan emas dunia merosot dari level $5.530 ke angka $4.717 seperti yang kita lihat sekarang. Jangan lupakan juga pengaruh kebijakan Bank Sentral Dunia, terutama mengenai suku bunga. Begitu ada sinyal bahwa suku bunga akan tetap tinggi atau bahkan naik, emas biasanya menjadi aset pertama yang akan bereaksi negatif karena emas tidak memberikan bunga atau dividen seperti deposito. Investor lebih memilih menyimpan uang mereka di instrumen yang memberikan imbal hasil tetap daripada memegang emas yang harganya sedang fluktuatif. Dan kali ini, reaksinya memang tergolong cukup brutal karena terjadi secara mendadak di saat banyak orang baru saja masuk ke pasar emas. Kombinasi antara kebijakan moneter yang ketat dan penguatan mata uang dolar membuat emas kehilangan daya tariknya di mata pelaku pasar internasional. Situasi inilah yang menciptakan tekanan ganda. Harga dunia turun dan sentimen lokal pun ikut memburuk. Sehingga kita melihat angka 2,9 juta muncul di layar toko emas hari ini. Saat harga emas terjun bebas seperti sekarang, biasanya market akan terbelah menjadi dua kubu dengan mentalitas yang sangat berbeda. Tipe pertama adalah mereka yang didominasi oleh rasa panik atau panic selling. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang baru saja masuk ke dunia investasi dan melihat penurunan harga sebagai sebuah ancaman fatal bagi tabungan mereka. Begitu melihat angka di layar berubah merah dan nilainya menyusut, mereka buru-buru menjual emasnya karena takut harganya bakal makin hancur sampai nol. Padahal, aksi jual massal karena ketakutan inilah yang justru seringkali membuat harga emas makin tertekan ke bawah. Mereka terjebak dalam siklus emosi sesaat,
tanpa menyadari bahwa dalam investasi emas, kesabaran adalah modal yang jauh lebih mahal daripada uang tunai itu sendiri. Tipe kedua adalah kelompok yang justru sudah menyiapkan peluru alias dana tunai sejak jauh-jauh hari. Mereka adalah para investor tenang yang menganggap penurunan harga dari 3,2 juta ke 2,9 juta sebagai sebuah diskon tahunan yang sudah lama dinanti. Kelompok ini tidak melihat grafik merah sebagai musuh, melainkan sebagai pintu masuk atau entry point yang jauh lebih murah dibandingkan minggu lalu. Mereka paham betul kalau emas itu adalah permainan jangka panjang, bukan alat untuk kaya mendadak dalam semalam. Bagi tipe ini, fluktuasi jangka pendek hanyalah bumbu dalam perjalanan investasi mereka. Mereka tidak peduli dengan kebisingan pasar karena fokus utamanya adalah menambah jumlah gramasi saat harga sedang terkoreksi, sambil menunggu momentum kenaikan besar di masa depan yang pasti akan datang lagi. Sekarang, coba kamu tanya ke diri sendiri dengan jujur. Kamu sebenarnya ada di tim yang mana? Kalau kamu termasuk yang baru saja beli di harga pucuk 3,2 juta kemarin, saya sangat paham rasanya sesak melihat nilai aset berkurang dalam sekejap. Rasanya pasti menyesal karena tidak menunggu sebentar lagi. Tapi tenang, kamu tidak sendirian. Bahkan investor profesional pun sering mengalami hal yang sama saat pasar bergerak tidak terduga. Di sisi lain, kalau kamu adalah penonton yang belum punya emas sama sekali, atau baru mau mulai menabung, mungkin hari ini kamu sedang tersenyum lebar melihat label harganya. Penurunan ini adalah kesempatan emas secara harfiah untuk memulai tanpa harus membayar harga mahal seperti orang-orang di bulan Januari kemarin. Jadi, apakah kamu akan memanfaatkan momen ini atau justru cuma jadi penonton sampai harganya naik lagi nanti? Pertanyaan yang paling sering muncul di kepala kita sekarang adalah, apakah harga 2,9 juta ini sudah mentok? Atau sebenarnya masih ada ruang untuk jatuh lebih dalam lagi? Secara teknis, kalau kita melihat pergerakan harga dunia yang kini berada di level $4.717, ada kemungkinan emas masih berusaha mencari dukungan atau support di level yang lebih rendah. Pasar seringkali punya rasa penasaran untuk menguji kembali titik-titik krusial di masa lalu sebelum akhirnya memutuskan untuk naik kembali. Kalau kita berkaca pada data sejarah di bulan Oktober 2025 yang sempat menyentuh angka $3.900-an, ruang untuk penurunan itu sebenarnya masih terbuka secara teori. Namun, perlu diingat bahwa kondisi pasar sekarang sudah jauh berbeda dengan tahun lalu. Kita harus melihat apakah ada sentimen positif baru yang bisa menahan kejatuhan ini. Atau justru ada berita ekonomi besar yang bakal mendorong harga emas dunia kembali menyelam mencari dasar yang baru. Namun, ada satu hal penting yang sering dilupakan oleh kita yang tinggal di Indonesia. Harga emas lokal itu tidak 100% mengikuti harga dunia secara mentah-mentah. Harga emas di toko langganan kita sangat dipengaruhi oleh nilai tukar kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi, meskipun harga emas dunia terlihat sedang drop parah, kalau di saat yang bersamaan nilai rupiah kita juga ikut melemah, maka penurunan harga emas di toko-toko lokal mungkin tidak akan sedalam atau seindah yang kita bayangkan. Ini adalah rem alami yang seringkali membuat harga emas di dalam negeri terasa lebih stabil dibandingkan harga di pasar internasional. Jadi, buat kamu yang sedang menunggu momen harga emas dunia hancur lebur, jangan lupa untuk selalu memantau pergerakan kurs kita juga. Jangan sampai kamu terlalu lama menunggu harga dunia turun, tapi ternyata harga lokalnya justru tertahan karena faktor mata uang kita yang sedang tertekan. Buat kalian yang punya ekspektasi atau berharap harga emas bisa balik lagi ke level 2,5 juta, seperti di akhir tahun 2025 kemarin, sejujurnya itu adalah target yang cukup ambisius. Untuk bisa kembali ke angka sejauh itu, pasar mungkin butuh sebuah keajaiban atau guncangan ekonomi yang sangat spesifik dan masif. Dalam kondisi normal, level harga 2,9 juta yang kita lihat sekarang ini sebenarnya sudah dianggap cukup menggiurkan dan kompetitif bagi banyak kolektor serta investor jangka panjang. Level harga saat ini bisa dibilang sebagai titik tengah yang menarik untuk mulai diperhatikan. Menunggu harga sampai ke titik yang benar-benar paling bawah itu seringkali justru berisiko, karena pasar bisa saja berbalik naik dengan sangat cepat sebelum kamu sempat melakukan transaksi. Jadi, daripada terus menebak-nebak di mana dasar yang paling dalam,
lebih baik fokus pada apakah harga saat ini sudah sesuai dengan profil risiko dan target investasi yang sudah kamu tetapkan. Saya selalu menekankan satu hal penting. Jangan pernah menaruh seluruh uang dingin kamu di satu titik harga saja, apalagi saat kondisi pasar sedang liar seperti sekarang. Meskipun harga 2,9 juta per gram terlihat sangat menggoda, strategi yang paling bijak untuk dilakukan adalah dengan cara mencicil atau dollar cost averaging. Jika kamu punya rencana untuk memborong, cobalah untuk masuk terlebih dahulu, sekitar 30% dari total modal yang sudah kamu siapkan hari ini. Langkah ini adalah bentuk manajemen risiko, agar psikologi kamu tetap terjaga. Dengan masuk secara bertahap, kamu tidak akan langsung habis napas jika ternyata besok pasar memberikan kejutan lain. Ingat, tujuan utama kita adalah mengamankan aset dengan harga rata-rata yang bagus, bukan sekadar bertaruh pada satu angka yang kita anggap paling murah. Strategi cicil ini membuat kamu tetap memiliki kendali penuh atas uang kamu, apapun yang terjadi pada harga pasar besok pagi. Kenapa saya menyarankan hanya masuk 30% di awal? Jawabannya sederhana. Supaya kalau ternyata besok harganya masih mau turun lagi ke level 2,8 juta, atau bahkan menyentuh titik terendah baru, kamu masih punya sisa modal atau peluru untuk beli lagi di harga yang lebih murah tersebut. Dengan cara ini, rata-rata harga beli emas kamu secara keseluruhan akan menjadi jauh lebih kompetitif dan rendah dibandingkan jika kamu langsung memaksakan semua modal di harga 2,9 juta. Teknik ini adalah rahasia para investor besar agar mereka bisa tetap tidur nyenyak di tengah fluktuasi harga yang ekstrim. Kamu tidak perlu merasa bersalah kalau harga turun lagi, karena kamu justru punya kesempatan untuk menambah muatan. Sebaliknya, kalau setelah kamu beli 30% ternyata harganya langsung melesat naik, setidaknya kamu sudah punya aset di harga bawah dan tidak ketinggalan kereta sama sekali. Ini adalah strategi win-win untuk menjaga mental dan dompet kamu tetap aman. Investasi emas itu bukan cuma soal berapa besar keuntungan yang bisa kita dapatkan, tapi soal seberapa tenang pikiran kita selama menjalaninya. Dengan menggunakan metode menyicil, kamu tidak akan terlalu stres atau panik setiap kali melihat grafik harga yang naik turun secara harian. Kamu akan lebih fokus pada tujuan utama, yaitu akumulasi gramasi, atau mengumpulkan berat emas sebanyak-banyaknya untuk cadangan masa depan, bukan sekadar main tebak-tebakan harga harian yang melelahkan. Keteguhan dalam menjalankan strategi ini akan membedakan kamu dengan investor amatir yang hanya ikut-ikutan tren. Saat orang lain sibuk berdebat apakah harga sudah di dasar atau belum, kamu justru sudah tenang, karena punya rencana yang jelas dan terukur. Ingatlah bahwa emas adalah instrumen maraton, bukan lari sprint. Fokuslah pada perjalanan panjangmu dan biarkan waktu yang bekerja untuk melipat gandakan nilai aset yang sudah kamu kumpulkan dengan sabar. Di tengah hiruk-pikuk angka yang naik turun di layar monitor, kita perlu kembali ke satu kenyataan fundamental. Mau harganya turun ke 2 juta atau meroket ke 4 juta, 1 gram emas yang kamu pegang tetaplah 1 gram emas yang sama. Berbeda dengan saham perusahaan yang bisa bangkrut atau mata uang kertas yang nilainya bisa tergerus inflasi gila-gilaan sampai tidak berharga, emas memiliki nilai intrinsik yang telah diakui selama ribuan tahun peradaban manusia. Emas tidak butuh janji dari pemerintah atau kinerja perusahaan untuk tetap bernilai. Dia adalah aset fisik yang tidak bisa diciptakan begitu saja dari mesin cetak. Jadi, ketika kamu melihat harga turun dari 3,2 juta ke 2,9 juta, sebenarnya yang sedang berubah hanyalah persepsi orang terhadap nilai uang kertasnya, bukan nilai dari emas itu sendiri. Memahami konsep ini akan membuat kamu jauh lebih tenang, karena kamu tahu bahwa kamu sedang memegang aset yang paling jujur di dunia. Penurunan harga yang kita saksikan saat ini sebenarnya hanyalah dinamika pasar jangka pendek yang seringkali dipicu oleh emosi dan berita harian. Jika kita mau sedikit bersabar dan melihat data secara historis, sejarah selalu membuktikan bahwa dalam jangka panjang, grafik emas punya kecenderungan kuat untuk terus naik mengikuti kenaikan biaya hidup dan inflasi dunia. Emas selalu berhasil memenangkan pertarungan melawan waktu, meskipun harus melewati jalan terjal yang penuh dengan gelombang penurunan sementara. Apa yang kelihatannya seperti kerugian hari ini, seringkali menjadi keuntungan besar di masa depan bagi mereka yang tidak mudah goyah.
Jangan sampai fluktuasi dalam hitungan minggu atau bulan merusak pandangan kamu terhadap aset yang memang didesain untuk disimpan dalam hitungan tahun. Emas adalah pelari maraton. Dia mungkin melambat di tanjakan, tapi dia jarang sekali gagal mencapai garis finish dengan nilai yang lebih tinggi dari titik awalnya. Buat kamu yang investasi emas dengan tujuan yang sangat jelas, seperti untuk dana pendidikan anak 10 tahun lagi, DP rumah, atau tabungan dana pensiun, penurunan harga 300.000 hari ini sebenarnya hanyalah sebuah kerikil kecil di perjalanan panjang kamu. Tidak ada alasan untuk panik atau merasa gagal hanya karena pasar sedang melakukan koreksi. Justru, bagi mereka yang punya visi jangka panjang, momen penurunan seperti inilah yang nantinya akan dikenang sebagai titik balik kesuksesan finansial mereka. Bayangkan perasaan kamu 5 atau 10 tahun dari sekarang saat melihat harga emas sudah jauh melampaui angka hari ini. Kamu pasti akan bersyukur karena tidak menjualnya saat harga sedang turun di awal Februari 2026. Fokuslah pada tujuan besar yang ingin kamu capai dan biarkan emas menjalankan tugasnya sebagai penjaga daya beli uang kamu. Ingat, kekayaan itu tidak dibangun dalam semalam, melainkan melalui keputusan-keputusan kecil yang logis saat orang lain sedang dikuasai oleh rasa takut. Penurunan harga dari 3,2 juta ke 2,9 juta adalah koreksi pasar yang sehat, namun cukup agresif. Bagi kamu yang berfokus pada investasi jangka panjang, ini sebenarnya adalah momen masuk yang jauh lebih ideal dibandingkan minggu lalu. Asalkan kamu tetap disiplin menggunakan strategi cicil, karena pasar masih sangat dinamis dan sulit ditebak arahnya dalam waktu singkat. Intinya, jangan biarkan fluktuasi harian mengaburkan logika investasi yang sudah kamu bangun. Fokuslah pada akumulasi aset dan tujuan masa depan yang jauh lebih besar, karena disitulah nilai emas yang sesungguhnya akan terlihat. Ambil keputusan dengan kepala dingin dan biarkan waktu yang membuktikan ketangguhan aset yang kamu simpan hari ini. Informasi dalam video ini adalah opini pribadi berdasarkan data pasar saat ini dan bukan saran finansial profesional. Investasi emas memiliki risiko fluktuasi harga. Harap bijak, lakukan analisa sendiri, dan sesuaikan dengan profil risiko kamu sebelum bertransaksi. Menurut kalian, harga 2,9 juta ini sudah paling murah atau masih bisa turun lagi? Yuk, kasih prediksi kalian di kolom komentar buat diskusi bareng. Kalau konten ini membantu kamu buat ambil keputusan, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan momen emas berikutnya. Share juga video ini ke teman kamu yang lagi galau mau borong.